Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, Pak Luki, selaku dosen mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadafi Wijaya. Saya dari kelompok 3 dan di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Andrianto, Immanuel Hadikusumo, dan juga Jeremy Marcelino Limantoro, akan mempresentasikan eh, topik etiket dalam bermasyarakat, mahasiswa dalam bersikap. Selanjutnya, pertama apa itu etika? Etika adalah perilaku atau tindakan yang mencerminkan adab kita di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, Oke, saya akan melanjutkan jurnal 1, mengulik etika mahasiswa komunikasi dalam mengimplementasikan nilai Pancasila di era globalisasi. Jurnal ini ditulis oleh Farikan Nur Sabitri. Penelitian ini penelitian ini bersifat kualitatif, ber- bertujuan untuk menganalisis pemahaman implementasi nilai Pancasila dalam etika komunikasi mahasiswa ilmu komunikasi di era globalisasi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki kesadaran dasar tentang Pancasila sebagai pedoman hidup dan telah menerapkannya dalam bentuk sikap toleransi serta komunikasi santun, pemahaman mendalam terhadap kelima sila masih terbatas. Tantangan utama datang dari pengaruh globalisasi, media sosial, dan kurangnya pendidikan, internalisasi praktis dalam kurikulum pendidikan. Teman ini relevan dengan urgensi literasi digital etis sebagai calon komunikator profesional dengan implikasi perlunya penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila melalui sinergi pendidikan keluarga dan masyarakat agar nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan secara lebih optimal di dunia digital. Next. Untuk jurnal kedua, ini berjudul Integrasi Kewarganegaraan Digital dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk menumbuhkan etika berinternet atau yang disebut etiket di kalangan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan integrasi konsep digital citizenship dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Gunanya menumbuhkan budaya etika berinternet atau netiquette di kalangan mahasiswa dengan metode studi kepustakaan. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter mahasiswa agar mampu berperilaku bijak, bertanggung jawab, dan beretika di dunia digital. Hasilnya menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai kewarganegaraan digital dapat dilakukan melalui revisi perangkat ajar seperti RPS atau SIP dan pendekatan kontekstual berbasis pengalaman digital mahasiswa. Implikasi berdasar dari penelitian ini menegaskan perlunya perguruan tinggi menyesuaikan pembelajaran dengan era digital untuk mencegah dampak negatif seperti hoax, cyberbullying, dan ujaran kebencian, serta membentuk warga negara yang cerdas, beradab, dan beretika di ruang digital. Next. selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal ketiga yang berjudul Penerapan Pancasila sebagai Sistem Etika di Kalangan Masyarakat yang dirilis oleh Siti Hajar Lubis dan kawan-kawan. Jadi dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Pancasila dan juga etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena menjadi pedoman moral dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian di jurnal ini adalah kualitatif dengan cara wawancara dan juga observasi terhadap mahasiswa dan juga kalangan masyarakat. Bertujuan untuk melihat apakah penerapan Pancasila sebagai sistem etika di kalangan masyarakat itu sudah efektif atau belum. Hasilnya menunjukkan bahwa sangat penting penerapan Pancasila sebagai nilai atau sistem etika di kalangan masyarakat karena Pancasila mengandung nilai-nilai
yang sangat penting di semua bidang kehidupan, mulai dari politik, sosial, dan juga kemasyarakatan, karena mampu membentuk karakter, memperkuat hubungan antar individu, serta antar generasi. Tapi masih ada kekurangan, yaitu kurangnya pemahaman terhadap sistem etika Pancasila. Jadi di kalangan mahasiswa dan juga di kalangan masyarakat itu seperti yang sudah saya bilang tadi masih kurang efektif. Dan kesimpulannya penerapan Pancasila sebagai sistem etika sebagai fondasi itu sangat penting untuk membangun masyarakat yang bermoral dan juga berkeadaban. Selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu wawancara staf. Kita memilih Bapak Weli Prasetyo sebagai Koordinator Perpustakaan Universitas Majung. Dari simpulan yang kami dapatkan yaitu, menurut beliau, etika itu sangat penting karena kesopanan seseorang itu tercerminkan dari sikap dan perilakunya yang harus berpedoman pada Pancasila sebagai hukum utama di Indonesia. Selanjutnya, beliau juga mengatakan kalau tidak semua mahasiswa itu melakukan penerapan dengan baik, karena banyak mahasiswa yang mungkin melenceng ataupun lainnya. Beliau juga menegaskan kalau misalnya contoh-contohnya itu cukup sederhana, seperti saling menyapa, peka terhadap lingkungan, dan juga saling menghormati orang-orang lain dan sesamanya. Lalu menurut beliau, globalisasi itu sangat mempengaruhi generasi sekarang, karena adanya globalisasi ini dapat memicu adanya perubahan sikap atau perubahan moral dari orang-orang lain. Beliau juga menegaskan kalau misalnya harapannya itu adanya globalisasi ini dapat membantu komunikasi lebih lancar dan juga lebih baik ke depannya. Untuk saran dari beliau, mungkin kegiatan pembelajaran seperti Pancasila ini bisa ditambahkan sejak dini, karena tidak hanya mengandalkan mata pelajaran PKN, mungkin bisa diberikan seperti Pancasila atau pelajaran yang relevan untuk nilai-nilai moral siswa untuk ke depannya. Selanjutnya, oke. Selanjutnya ada wawancara dengan guru SMA atau SMK. Di sini kita memilih Bapak Bernardus Refri Kriste dari Sekolah SMA Katolik Mater Dei Probolinggo. Beliau juga menegaskan kalau misalnya etika dalam kehidupan itu sangat penting karena adanya kehidupan yang bermoral itu dapat tercipta suasana yang baik. Di wilayah dia mengajar itu untungnya sudah baik dan juga sudah beretika dengan baik. Beliau juga menegaskan kalau di era globalisasi ini sangat krusial ya, apalagi masuknya tren-tren dari budaya barat atau budaya luar negeri itu sangat membuat mahasiswa ataupun remaja ini FOMO atau tertiru dengan orang lain. Karena itu dapat mempengaruhi etika ataupun kesopanan masyarakat. Selanjutnya, saran dari beliau mungkin bisa diberikan seperti pendidikan karakter dari dini seperti dari SMA ataupun SMP. Beliau juga menegaskan kalau misalnya kurikulum yang dia gunakan sudah diintegrasikan dengan pendidikan karakter untuk pelajaran yang ia ajar yaitu sosiologi. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan. Selanjutnya wawancara bersama masyarakat umum. Jadi saya sudah mewawancarai Kak Vetalia selaku masyarakat umum yang berdomisili di Singosari. Menurutnya Pancasila itu sangat penting untuk diterapkan pada sistem etika saat ini karena Pancasila itu mengandung nilai-nilai moral, mengandung nilai-nilai yang penting dan juga sebagai ideologi bangsa ini selama bertahun-tahun. Lalu menurutnya untuk di lingkungan kampus dan juga di lingkungan masyarakat itu masih ada beberapa atau masih banyak yang belum menerapkan sistem etika berdasarkan Pancasila ini, dan menurutnya penting untuk adanya pendidikan khusus di lingkungan kampus atau masyarakat tentang etika berdasarkan Pancasila. Lalu menurutnya globalisasi atau
peningkatan teknologi ini juga menjadi berdampak buruk pada etika masyarakat atau etika di lingkungan mahasiswa maupun di lingkungan anak-anak juga berdampak. Karena menurutnya konten-konten buruk yang seperti kata Jeremy, budaya barat itu sangat mudah untuk diakses oleh generasi bangsa ini. Karena itu mudah juga untuk ditiru, entah itu mahasiswa ataupun anak-anak. Jadi perlahan-lahan mulai mempengaruhi sistem etika di golongan masyarakat kita. Lalu menurutnya seperti dijelaskan oleh Jeremy, menurut Kak Vetalia juga sama bahwa penting diterapkannya pendidikan Pancasila sejak dini agar ketika dewasa anak-anak bisa menerapkan pendidikan etika tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kesimpulannya akan dijelaskan oleh Kak Iman. Oke, untuk kesimpulannya itu pendidikan Pancasila dan etika berkomunikasi dalam berinternet, terutama di era globalisasi memang sangat penting karena terutama di kalangan mahasiswa, karena kita sebagai kalangan mahasiswa itu ataupun kalangan muda-muda yang sekarang ini memang kita harus untuk mengamalkan Pancasila dimanapun kita berada, terutama di internet. Next. Baik, terima kasih Bapak Luki sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf jika ada salah kata ataupun salah pengucapan. Terima kasih, Pak.